Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana dengan akhir NIM 028. Di sini saya akan membuat tugas video individu yang berjudul dengan tema analisis masa-masa hukum dan relevansinya bagi penegakan hukum modern. Hukum tidak lahir dari dalam ruang kosong. Ia terbentuk melalui cara pandang atau mazhab tertentu. Pemahaman terhadap mazhab hukum penting untuk melihat bagaimana hukum dibentuk, diinterpretasikan, dan dilaksanakan di masa kini. Yang pertama yaitu adalah mazhab hukum positivisme. Hukum atau disebut peraturan tertulis yang dibuat oleh negara. Yang penting adalah kepastian hukum, bukan moralitas atau keadilan subjektif. Relevansinya bagi penegakan hukum modern, memberikan standar jelas bagi aparat penegakan hukum atau disebut polisi, jaksa, hakim, pendukung rule of law dan kepastian hukum dalam negara modern, menghindari putusan hakim yang terlalu subjektif. Contoh yang pertama adalah ketika polisi menindak pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang LLAJ, tidak melihat pelanggar tapi melihat peraturan yang dilanggar. Yang kedua adalah penerapan KUHP dan KUHAP yang menekankan aturan tertulis. Yang kedua adalah mazhab hukum naturalisme. Hukum harus sesuai dengan nilai moral, etika, dan keadilan universal. Jika peraturan bertentangan dengan moralitas, maka peraturan itu tidak adil. Relevansinya bagi penegakan hukum modernnya yaitu memengaruhi HAM, konstitusi, serta hukum internasional, menjadi dasar etika hakim, mempertimbangkan keadilan subjektif. Contoh yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal yang dianggap melanggar HAM, misalnya pembatalan pasal yang mengurangi hak warga negara. Yang kedua adalah larangan penyiksaan karena pertentangan dengan nilai moral universal. Yang ketiga adalah mazhab hukum sosiologikal jurisprudensi. Hukum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berubah bersama perkembangan sosial. Fokus bukan hanya pada teks, tetapi pada fungsi sosial hukum. Relevansi bagi penegakan hukum modern digunakan dalam penegakan hukum yang kontekstual seperti restoratif justice, mendorong perubahan peraturan ketika masyarakat berkembang. Contoh yang pertama adalah penyelesaian kasus ringan menggunakan restoratif justice karena kebutuhan masyarakat lebih pada pemulihan, bukan hukuman. Yang kedua adalah revisi UU Undang-Undang ITE karena tekanan sosial terkait kriminalisasi ujaran. Yang keempat adalah mazhab realisme hukum. Hukum bukan hanya apa yang tertulis, tetapi apa yang dilakukan hakim dan aparat. Putusan hukum dipengaruhi kondisi sosial, politik, dan psikologi hakim. Relevansi bagi penegakan hukum modern menjelaskan bahwa putusan hakim bisa membeda meskipun dasar hukumnya sama, mengingatkan perlunya pengawasan dan integritas aparat. Contoh yang pertama adalah dua kasus korupsi serupa bisa mendapatkan hukuman berbeda karena pertimbangan hakim terhadap dampak sosial dan kepribadian terdakwa. Yang kedua adalah pertimbangan usia latar belakang atau rekam jejak terdakwa dalam vonis. Yang kelima itu adalah mazhab hukum sejarah. Hukum adalah produk budaya dan sejarah masyarakat. Perubahan hukum harus mengikuti perkembangan budaya masyarakat, bukan dipaksakan. Relevansi bagi penegakan hukum modern penting dalam pembentukan hukum nasional yang sesuai karakter bangsa, menjadi dasar untuk mengembang hukum adat. Contoh yang pertama yaitu adalah eksistensi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di daerah tertentu. Yang kedua adalah pengakuan masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam yaitu adalah mazhab hukum utilitarianisme. Hukum yang baik adalah hukum yang memberi manfaat sebagai besarnya bagi masyarakat. Fokus pada
kemanfaatan, bukan semata kepastian atau keadilan moral. Relevansi bagi penegakan hukum modern yaitu dipakai dalam kebijakan publik dan pemidanaan modern, menjadi dasar penyusunan analisis manfaat dan biaya. Contohnya yaitu adalah kebijakan subsidi energi yang mempertimbangkan manfaat terbesar bagi masyarakat miskin. Yang kedua, pengaturan pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah masa hukum kritis. Konsep utama, hukum tidak netral tetapi dipengaruhi kekuasaan, mengkritisi ketidakadilan struktural dalam hukum. Relevansinya bagi penegakan hukum modernnya yaitu adalah digunakan untuk membongkar ketidakadilan hukum yang menguntungkan kelompok tertentu. Relevan dalam reformasi hukum, anti korupsi, dan perlindungan kelompok rentan. Contohnya yaitu adalah yang pertama adalah kritik terhadap pasal karet Undang-Undang ITE. Yang kesimpulannya yaitu adalah masing-masing mazhab hukum memberikan kontribusi penting bagi penegakan hukum modern. Yang pertama yaitu adalah positivisme atau disebut dengan kepastian hukum. Yang kedua yaitu adalah naturalisme atau disebut dengan moralitas dan HAM. Yang ketiga adalah sosiologis atau disebut hukum responsif terhadap masyarakat. Yang keempat adalah realisme atau disebut memahami praktik penegakan hukum nyata. Yang kelima yaitu sejarah hukum sesuai budaya nasional. Yang keenam utilitarianisme atau disebut kemanfaatan publik. Yang terakhir itu adalah kritis reformasi dan keadilan sosial.